Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairun, Stambuk F1117204. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang definisi apron dan tipe parkir pesawat terbang. Yang pertama, apa itu apron? Apron adalah suatu daerah atau tempat di bandar udara yang telah ditentukan guna menempatkan pesawat udara, menurunkan dan menaikkan penumpang, kargo, pos, pengisian bahan bakar, parkir, dan perawatan pesawat udara. Menurut SCAP _11_1985 tentang peraturan dan tata tertib bandar udara. Lalu, apa fungsi apron? Apron sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tempat menaik atau menurunkan penumpang. Yang kedua, mengisi bahan bakar. Yang ketiga, perbaikan kecil. Lalu, dan ada beberapa tipe-tipe apron. Yang pertama, apron kargo. Pesawat-pesawat yang khusus mengangkut kargo biasanya diparkir di daerah apron yang berdekatan dengan gedung kargo, yang berjarak agak jauh dari aktivitas penumpang lainnya. Apron yang khusus diperuntukkan melayani pesawat-pesawat ini disebut sebagai apron kargo. Jadi, untuk pesawat yang mengangkut kargo itu biasanya akan ditempatkan di apron kargo yang letaknya berjauhan dari gedung daerah apron yang biasa digunakan untuk menurunkan penumpang. Terus ada apron terminal. Apron terminal adalah areal yang diperuntukkan bagi manuver pesawat dan juga parkir pesawat di dekat terminal. Areal ini merupakan daerah di mana penumpang dapat turun dari ataupun naik pesawat. Selain untuk fasilitas penumpang, apron terminal ini juga dilengkapi dengan fasilitas pengisian bahan bakar ataupun fasilitas perawatan kecil. Ukuran gate position dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni yang pertama, jari-jari perputaran minimum pesawat saat keluar atau masuk dari dan ke gate position. Yang kedua, susunan parkir pesawat. Nose in atau angle nose in, nose out atau angle nose out atau paralel. Jadi, untuk nose in atau angle nose in ada keuntungan, yaitu keuntungannya suara pesawat tidak terlalu keras karena pada waktu masuk tidak perlu membelok. Asap panas tidak terarah ke gedung terminal. Pintu depan pesawat dekat dengan gedung terminal. Kerugiannya memerlukan tenaga yang besar untuk keluar dari gate position. Biasanya menggunakan kendaraan pandu. Pintu belakang jauh dari gedung terminal. Jadi, seperti ini gambarnya untuk nose in atau angle nose in. Terus ada nose out atau angle nose out. Keuntungannya tidak memerlukan tenaga yang besar untuk keluar dari gate position. Asap panas tidak terarah ke gedung terminal. Pintu belakang pesawat dekat dengan gedung terminal. Kerugiannya, pintu depan jauh dari gedung terminal. Asap panas terarah ke gedung terminal, baik pada saat masuk maupun keluar. Kita bisa lihat gambar dari angle nose out seperti ini. Jadi, kepala pesawat menuju ke arah runway, sedangkan ekornya menuju ke arah gedung terminal. Lalu ada paralel. Keuntungannya, pintu depan dan pintu belakang pesawat dekat dengan gedung terminal. Untuk kerugiannya, butuh ruang yang lebih besar. Suara dan asap panas terarah ke pesawat yang berada di belakangnya. Sistem parkir pesawat. Jadi ada beberapa sistem parkir pesawat. Yang pertama, sistem frontal. Sistem yang paling sederhana dan ekonomis hanya untuk lapangan terbang kecil dengan jumlah gate position yang sedikit. Jadi bisa kita lihat sistem frontal itu seperti ini. Pesawat disejajarkan. Seperti yang ada di Bandar Udara Antarbangsa Kuching, Sarawak, Malaysia ini. Bandar udaranya disejajarkan. Seperti dibuat bersaf. Terus ada sistem parkir pesawat, sistem apron terbuka. Pesawat diparkir berderet untuk melindungi penumpang yang naik atau turun ke dan dari pesawat terjauh digunakan kendaraan pengangkut. Terus ada sistem jari. Pengaturan penumpang dan barang dilakukan di dalam gedung terminal. Keuntungan, melindungi penumpang dari cuaca dan bising. Semua pesawat dekat dengan gedung terminal.
dapat dipasang jembatan penghubung, lebih mudah dikembangkan. Jadi untuk sistem parkir pesawat sistem jari, semua pengaturan penumpang dan barang dilakukan di dalam gedung. Jadi dalam gedungnya. Jadi saat keluar kita bisa langsung masuk sesuai pesawat kita. Seperti di Terminal 3 Bandar Udara Soekarno-Hatta menggunakan sistem parkir pesawat sistem jari. Lalu ada sistem parkir pesawat sistem satelit. Merupakan bangunan kecil pada apron. Bangunan-bangunan kecil tersebut dihubungkan oleh terowongan bawah tanah dengan gedung terminal. Keuntungannya, putaran untuk menggerakkan pesawat keluar atau masuk gate position lebih sedikit. Kerugian, biaya pembangunan relatif mahal. Penumpang harus naik turun beberapa kali pada waktu naik atau turun pesawat. Biaya pembangunan relatif mahal karena kita harus menggali sebuah terowongan. Jadi otomatis biayanya akan mahal. Seperti pada gambar ini. Ini ada terminal building atau basement course. Jadi antara apron dan terminal lainnya dihubungkan oleh terowongan. Sekian dari saya. Mohon maaf lebih kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.